dirinya. Bagaimana dengan syahadat adalah bentuk pengakuan kita bahwa Allah yang menciptakan, satu-satunya Tuhan yang diibadahi, satu-satunya Tuhan yang kita yakini maha kuasa, maha pencipta, maha kasih, maha sayang, maha segala-galanya. Kemudian kita juga yakin bahwa ketika dalam kehidupan manusia harus ada contoh teladan yang membawa risalah, membawa petunjuk-petunjuk dan disampaikannya, tidak ada yang disembunyikan dan pasti benarnya, itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian praktekkan rasa syukur kita dengan sholat, kemudian buktikan kesabaran kita dengan cara apa Bapak Ibu? Puasa dan zakat. Jadi zakat itu bentuk rasa sabar kita. Bagi yang mampu, bagi yang istitoah untuk menyampaikan zakat, maka wajib membayarkannya. Tetapi bagi yang tidak mampu, maka kategorinya adalah berhak menerima. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang yang membayarkan zakat, tak akan jadi ibadahnya kalau tidak ada yang menerima. Jadi yang membayarkan zakat dengan yang menerima sama-sama ibadah. Yang membayarkan bentuk rasa syukurnya, sedangkan yang menerima bentuk rasa sabar. Kira-kira Ibu Bapak kalau membayarkan zakat harus dengan tata tertib yang baik atau cukup dilempar begitu saja? Di alung-alung tina mobil mentang-mentang geus jadi penghulu kepala negara main sangeunana ngalung-ngalungkeun sembako, ngalung-ngalungkeun kaos, ngalung-ngalungkeun sarungnya, nggak bisa. Jangan begitu, Allah tidak menghendaki seperti itu. Makanya orang yang model-model begitu pasti sangsara Bu di dunia jeung di akhirat. Nah naudzubillah ya, di dunia oge geus dibuli batur, kemudian tidak dihargai. Ketika sedang jeneng, sedang berada di puncak, dihargai karena orang takut. Tapi kalau udah turun, ya anak kecil aja, anak SD SMP-nya, nah harinanya. Ngahina bukan berarti dia dijelek-jelekan, tapi karena memang jelek, ya. Ya, jadi jangan sampai kita juga merasa karunia-nya, tidak karunia, itulah dari Allah. Segala sesuatu pasti akan balik kepada dirinya. Gitu Bu ya. Wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Semua orang akan menanggung dosanya masing-masing dan tidak akan ada seorang pun yang akan mampu menanggung dosa orang lain. Itulah yang sudah kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Ya, kemudian kita melaksanakan saum, puncaknya ada yang wajib, ya, yang sebulan Ramadan. Ada juga yang saum nadar, ada yang saum sunnah, ya Bu ya. Nah, silakan Bapak Ibu kita pilih mau yang mana. Bagaimana dengan haji? Nah, haji atau umroh adalah kombinasi dari 4 rukun Islam sebelumnya. Di dalam haji ada syahadatnya, di dalam haji ada sholatnya, di dalam haji dan umroh ada saumnya, di dalam haji dan umroh ada sedekah, infak, dan zakatnya. Jangan lupa Bapak Ibu, orang yang umroh tidak dizakati dulu yang dia dapatkan dari hasil apa yang dapatnya itu, maka haji dan umrohnya tak akan ada gunanya, gitu ya. Jadi haji dan umroh itu harus dipakai yang sudah kita bersihkan hartanya, ya, dengan zakatnya, dengan sedekah ataupun dengan berwakafnya. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk mampu mengamalkan apa yang ada tertera dalam rukun Islam yang 5 ini secara sempurna sebagai bukti kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalulah kita mohon ihdinas syiratal mustaqim. Siapa yang di dalam syiratal mustaqim itu adalah syiratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang dinikmatkan dan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dan dinikmatkan, bukan orang yang maghdub dan bukan orang yang dhalin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, sehat walafiat dalam keadaan yang terbuka kesempatan bagi kita untuk tetap beribadah. Bapak Ibu kan masih hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Sok atuh kalau masih hidup mah Bu ngaleueut, punya makan minum ya. Insyaallah kata Bu dari tadi juga udah makan minum katanya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Dalam hal menikmati sesuatu kita itu cepat, Bu. Tapi kalau disuruh sabar lama, ya. Bahkan sampai nunggu orang lain bilang sabar. Kita udah tidur, udah diinfus balik bilang sabar, kata orang tua baru, oh iya ya harus sabar ya. Tapi kalau syukur alhamdulillah lebih dulu, Bu ya. Baru dapat gembiranya aja bahwa ASN akan mendapatkan gaji ke-13. Belum Bu, ini baru berita. Ini contoh berita ya. Ini contoh berita. Ya. Pada Ibu Agus di Haturanan untuk datang ke Istana Negara pada tanggal sekian. Ini contoh Bu ya. Mohon memakai sendal yang bagus. Nah, kan gitu ya. Ini contoh undangan. Kan sekarang gitu Bu ya. Dress code warna naon gitunya. Nah, ditangtukeun aneh gitunya. Ngonang tapi ditangtukeun ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala ngundang kepada kita juga dengan ibadah. Nah, ditentukan juga syarat dan ketentuan. Kalau mau sholat, menjadi buligir, punya sholat, masa kita dalam keadaan kotor, maka kita bertazkiyah, membersihkan diri kita masing-masing. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wa yu'allimuhumul kitab dengan mengajarkan Alkitab yaitu Al-Qur'an. Sebelumnya harus wayuzakkihim, harus membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor itu yang mana? Jiwa yang paling kotor adalah ketika menganggap Allah ada pesaingnya. Ya, menganggap Tuhan lebih dari satu, itulah jiwa yang paling kotor. Menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya istri, itu jiwa yang kotor. Artinya tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak Allah yang lam yalid walam yulad, tidak Allah yang Allahus samad, tidak Allah yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Dianggapnya Allah ada pesaingnya, dibikinlah berhala, dibikinlah patung, dibikinlah keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Itulah yang dilakukan oleh si maghdub dan si dolid. Sedangkan orang yang istiqomah, dia selalu mengungkapkan dari dalam diri kita, dari dalam dirinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika memohon kepada Allah, dia selalu menekankan dalam dirinya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertegas lagi, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dari itu kita tekankan ke dalam kalbu kita, yuk getarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di hari Jumat ini insya Allah penuh berkah. Ya, hati-hati Bapak Ibu kalau mau membagi berkah di berkah Jumat, jangan sampai anak-anak ataupun siapapun yang rindu akan apa namanya itu berkat-berkat nasi ataupun roti ataupun apa, jangan sampai mengganggu orang yang sholat Jumat. Karena sekarang disinyalir belum assalamualaikum baru udah lalu empatan gitu ya, mencari Jumat berkah. Harusnya nggak gitu. Sebelum Jumatan bagikan dulu Bu, biar mereka itu kenyang perutnya. Jadi Jumatannya khusyuk gitu punya. Ya mah can assalamualaikum Gus berset baralik Bu. Di mana Bu? Di tubuh di Mesir, di negara-negara ini. Negara-negara anta beranta. Di dia mah insya Allah terbeda. Hati-hati Bapak Ibu ya. Dan itu ternyata niatan baik tapi mungkin caranya harus diperbaiki ya. Jadi jangan sampai kita berniat baik karena mungkin jauh dari masjid tempat membaginya, maka mereka begitu belum assalamualaikumnya lengkap sudah pada ngacir, sudah pada lari. Malah tidak sedikit ada yang masih khotbah Jumat mereka udah nyiapin sandal gitu, siap lari ngantri di tempat yang akan dibagi. Jangan lupa kebaikan itu tidak hanya harus baik tetapi juga harus sempurna kebaikannya sehingga mendatangkan pahala yang benar. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau perkara mau pagabruk-gabruk kemudian mau
berdesak-desakan, ya itulah keadaannya Bu ya. Si Magdub dulu begitu Bu kelakuannya, membagi ingin kelihatan orang lain. Kalau di foto diviralkan, wah si ganu heueuhnya bager, tapi sebenarnya kenyataannya nggak begitu, jeung tetangga wae kan loba nu teu wawuh kan gitu Bu ya. Naudzubillah. Nah, apakah kita termasuk yang begitu? Mudah-mudahan tidak, tapi kayaknya kita yang begitu tuh Bu ya, memberi kepada orang lain kalau dipuji, hatur nuhun Pak Uu katampi ya kayak sedna, ya kan gitunya. Soalnya kemarin disini si Ibu Eta di masjid ibunya. Baik Bapak Ibu, dari Saung Tahfidz Al-Qur'an yang ada di mana ini yang sudah gabung, Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, Ibu Dede atau Teh Dede ini dari mana? Silahkan dituliskan. Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Bandung. Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokolan, Bandung. Mas Sudarmaji, Masya Allah. Ini dari Gunung Pongpok, Tasikmalaya. Ya. Kemudian ada Kang Ikhlas Suhada dari Sariwangi, Kalong ya. Daerah Parompong sana, alhamdulillah bersama keluarga. Kemudian Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan, Ibu Irin Apriani dari Cirebon Kanoman, Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama kru dan keluarga, dan Teh Yulia Ningsih dari Sidolog Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya. Alhamdulillah. Yuk kita tambahkan nikmat hari ini, nikmat Jumat ini dengan mengamalkan apa yang disunnahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa yang terbaik membaca Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang terbaik belajar Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang terbaik memahami Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang terbaik mengamalkan Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang terbaik menikmati Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Ya, beliau mengatakan, dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ayat terakhir yang diturunkan ketika Rasulullah sedang berada di Padang Arafah ketika sedang melaksanakan tawaf wada di tanggal 9 Zulhijjah tahun terakhir beliau berada di dunia ya. Kan beliau meninggalnya di bulan apa Bu? Mulud, Rabiul Awal. Jadi sebelum Mulud yang itu ada bulan Zulhijjah. Nah, di bulan Zulhijjah itu Al-Qur'an itu terakhir ditutup dengan ayat ketiga surat Al-Maidah yang menyatakan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucurahkan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agama. Artinya apa? Rasulullah telah sempurna mengamalkan seluruh ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya disampaikan, tidak ada yang dikecualikan. Dan Allah jamin seluruh yang disampaikan itu Allah yang akan menjaganya. Apa Bu ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaganya sampai dengan hari kiamat, gak bakal ada yang bisa mengubahnya barang seayat pun. Sekalinya ada yang melecehkan atau menyepelekan, siap-siap kena azab di dunia. Ya, kemarin kan lagi viral tuh ya Bu, ada seorang artis yang membakar Al-Quran kemudian dia malah terbakar dirinya. Dia yang membakar Al-Quran, tapi dia yang terbakar. Na'udzubillah ya. Kemudian hari ini juga kita akan baca ayat yang kita baca untuk kita sama-sama baca, pahami, amalkan, nikmati, dan sebar luaskan. Surat Fatir, surat ke-35, mulai ayat ke-27. Ya, surat Fatir, mulai ayat ke-27. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
billahi minasyaitonir rajim. Ketemu Bapak Ibu ayat ke-27 Bismillahirrahmanirrahim. surat Fatir mulai dari kalimat alam taro. Alam taro annallaha anjala minas samai ma'an fa akhrajna bihi samaratim mukhtalifan alwanuha. Alam taro annallaha tanzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi samaroti yuhti fa'allamaha. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود Wa min jibali bidu wa humratu taliful awal nuha wa gharabidu. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود Wa minan nasi wadduwabi'u an amin muhtafiqul ومن au الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك minan nasi waddawabil aqamil إنما يخشى الله من عباده العلماء innama ya'syallahu min ibadihil إن الله عزيز غفور Inna Allah azizun ghafur. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Wa inna dina ya'luna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور wa anfaqu mimma razaqnahum sirran niyatan yarjuna hijaratan lan nabur. Ulangi sekali lagi ayat ini penting untuk kita perhatikan hari ini.
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ترجون بها ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بشير إن الله بعباده لجبير بشير أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عباد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق فمنهم ظالم بالخيرات لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Sekali lagi kita ulangi ayat ini, nanti kita akan jadi poin perhatian pagi hari ini. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
Dzalika huwal fadlul kabir. Zalika huwa fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, 6 ayat pagi hari ini yang kita baca. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini yang baiknya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Saya yakin hari ini banyak sekali salahnya, Bu ya. Salah baik akibat mungkin keilmuan, mungkin juga karena kondisinya. Loba ngadaham, loba rezeki dari tenggorokan kita. Ya, mudah-mudahan yang ikut lewat Zoom tidak mendengar ya ketidakbaikannya. Tapi tidak kedengar Bu ya. Mana jauh juga kan kedengar ya, apalagi yang dekat. Insya Allah. Yuk, pagi hari ini kita tambahkan nikmat kita. Setelahnya kita membaca ayat-ayat yang kita baca 6 ayat tadi, kita juga ingin mendapatkan pemahaman dengan memanfaatkan alat bantu kita. Ya, kalau ibu bapak aja ada cehil apa bahasa Inggrisnya Bu? Hah? Besok nyelap nah untuk tenang bahasa Jawa nih Bu. Hah? Debris. Debris. Nah, Debris. cehilnya namun orang kita bahasa Inggris Bu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi diambilnya pakai apa? Linggis. Ya, baik. Nah, itu kalau ngambil sesuatu yang tersisa di mulut kita kalau habis makan kan pakai alat. Dan alatnya itu spesial, nggak bisa terus gampil-gampil garpu. Nah, nggak ada alat spesial. Nah, ini juga saya dalam memahami Al-Quran jangan lupa gunakanlah alat bantu. Alat bantunya adalah tafsir dan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau mau yang bahasa Jawa juga ada Bu, tapi yang lain bengong nanti ya. Ya. Baik, jadi ayat-ayat yang sudah kita baca apa maknanya? Karena ingat 5 tahapan dalam belajar dan mengajarkan, yaitu yang pertama membaca, yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan, yang keempat menikmati, dan yang kelima adalah menyebarluaskan atau mendakwahkan atau memviralkan atau mensiarkan. Ya, kita mulai dari ayat ke-37. Tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dari hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Yang banyak warnanya apa namanya Bu di langit? Pelangi, alhamdulillah berarti ibu-ibu pernah ngoraknya. Tapi ayeuna mah geus parewat punya. Baheula kan pelangi ciptaan Tuhan. Nah, ini ayatnya. Jadi Dek kalau mau nanya ayat pelangi tandain nih surat Fatir ayat ke 27 ada tentang pelangi ya. Cuman di sini tidak disebut pelangi bahwa Allah di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat, maka jadilah batu cincin, batu akiknya ada yang hijau, ada yang kebetulan yang merah delima ya. Jadi ini selalu tanyakan kepada diri kita, kalau Allah menerangkan ada putih, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada hitam, apa buktinya? Nah, kan gitu Bu ya. Ini dari gunung-gunung ini Bu, bukan dari selokan ini, maaf ya. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Yakin nggak Bu? Ibu ke warnanya kan macam-macam nih. Ada yang kulit sawo matang, ada yang sawo busuk, ada yang sawo masih mentah ya. Nah, semuanya pokoknya sawo Bu ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ulama itu bukan berarti yang sekarang disebut ulama, majelis ulama, bukan. Ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Ya, sekarang banyak yang ngaku ulama tapi nerima sumbangan dana hasil
maling. Kan gitu. Itu mah bukan ulama. Tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Olah pokoknya mah kabagean we nya. Kalau perlu dijieun naon gitu nya manehna nyomot. Nah, nyomot teh naon, Pak? Korupsi bahasa Inggris nama nyomot Bu, nyomot caetik, nyomot caetik, nyomot caetik. Eta teh korupsi. Jelemana tukang comot. Bahasa Inggris apa, Bu? Bangsat. Bahasa Inggris mah korupsi, koruptor atau Bu. Eta teh tukang comot. Jadi koruptor itu tidak pernah ngambil semua, Bu. Ngambil saeutik ti dieu, tina aspal, tina semen, ya gitu. Berarti tina ukuran, betul Pak? Tina upah pegawai, tina duit rakyat, nyomot gitu teh Bu ya. Nah, karena supaya keren jadi bahasa Inggris disebutnya nyomotnya korupsi. Nah, namanya disebutnya tukang comot, koruptor. Padahal eta teh bangsat. Ya, lanjut ke ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ingat Bu ya. Ingat nih. Satu, yang tadi kita baca berulang-ulang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh pasti pernah mendengar doa ini. Watijaratan lang tabur. Eta teh dibaca setelah melempar jumroh. Nah, oleh pembimbingnya kan, mari ngumpul, Allahumma hajjan, kan gitu, mabrur, wasa'yan maskur, wadan ban maghfur, watijaratan lang tabur. Jadi salah lamun aya jelema balik haji di dia terus ngatekul we di masjid. Sebab naon? Doa nate, berikanlah ya Allah kesempatan di sini untuk menjadi orang yang mengharapkan perniagaan, bisnis yang beruntung, gitu ya. Watijaratan lang tabur, gitu ya. Jadi jangan salah nih, bagi yang sudah umroh atau haji, silahkan berusaha lebih giat lagi, cari semaksimal mungkin supaya bisa berangkat lagi atau memberangkatkan orang lain. Ya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Maha mensyukuri artinya Maha membalas, Maha memberikan imbalan yang tidak akan kecil, yaitu 700 kali lipatnya. Ya, itu yang dihitung, yang tidak terhitungnya lebih banyak lagi. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itu adalah benar. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita termasuk yang ragu. Yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui, lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang kita nggak bisa baca Quran, bisanya cuma segitu-gitunya, jangan lupa Allah melihat kita. Nggak usah berhenti, meskipun banyak yang nyalahin. Lanjutkan. Gitu. Pantang mundur, terus belajar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Shadaqallahul adzim. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu ternyata itu adalah mendapat warisan dari Allah. Nih, ingat baca sekali lagi. Terjemah ayat ke-32. Kemudian kitab itu, maksudnya Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Bapak Ibu kalau kita mudah mulai senang membaca Al-Quran, senang bergaul dengan Al-Quran, senang mempelajari Al-Quran, itu berarti kita mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu menang warisan teh ti inung bapana kamari waktu semaraot. Teu dalu bage hutang jadi warisan teh warisan hutang ya asli eta teh Bu. Asli eta teh nu geus kanyahoan mun teu kanyahoan mandu baheula ngijieum teh ngomong-ngomong punya terus gitu komo kami toha mangijieum nadami Tuhan lagi geus teu aya. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi artinya dia hanya memanfaatkan Al-Quran untuk kepentingan kecil. Ya. Kemudian ada yang pertengahan, kadang butuh, kadang enggak. Nah gitu Bu ya. Perlu karena Al-Quran deh. Ya.
Siana mah orang kasuk kan nomor hiji nomor dua bunya. Ya. Kemudian yang nomor tiga apa? Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi dia selalu bersegera berbuat baik dengan landasan membaca ayat-ayat yang sudah didapat ataupun mendengar ataupun mendapat informasi yang lain. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ya. Tadi ditandain nggak Ibu? Ayat ke-32. Kemudian ayat yang tentang watijaratan lang tabur ayat ke-29. Mau ditandain semuanya boleh, tapi nanti Al-Qur'annya jadi kuning semua. Kan gitu Bu ya. Nah, ini jadi saya itu suka menandain yang ayat-ayat yang nyentuhkan hati secara langsung. Tadi disebutkan wayang yung fikuna fisarai wadarai. Nah, kita mah kadang lamun infak itu lamun ke aya kapen tingan rek aya rek dioperasi kakara sodako geus disebutkeun geuning kakara sodako asa kaya gitu Bu. Naon ieu aya sedekahan itu cenah nembe eta teu damang nembe mulih ti rumah sakit ngalin unggal poe atunya punya sedekah teh. Leres Bu. Tong ngaduan geuning heula Bu untuk sodako. Jangan nunggu